Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat jumpa lagi dalam ibadah rumah tangga Gereja Toraja Mamasa Jemaat Tamalandrea. Mohon maaf karena terlambat sedikit ibadah kita malam ini. Ada soal teknis di multimedia yang harus diperbaiki dulu. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan pokok-pokok doa dari keenam keluarga kita yang menjadi tuan dan nyonya rumah dalam ibadah malam ini. Yang pertama dari Bapak Joni Lusu, daerah pelayanan 2, pekerjaan Bapak dan Ibu rumah tangga, anak-anak yang saat ini dalam masa pendidikan, Andika yang mendaftar ke perguruan tinggi, Amel yang akan mendaftar di SMA, dan Adel yang akan mengikuti ulangan semester kenaikan kelas secara online. Orang tua di Campagaya yang saat ini sudah berusia lanjut, dan orang tua yang ada di Terlo. Semua keluarga baik yang ada di Toraja, Mamasa, Manado, dan Makassar. Kemudian dari daerah pelayanan 5, keluarga Bapak Bernardus dan Topinus Naklui. Semoga COVID-19 cepat berlalu agar kegiatan Bapak dan Ibu rumah tangga dapat berjalan kembali. Anak Dareki dalam tugasnya sebagai guru kiranya tetap dalam lindungan Tuhan. Nanda Ita yang mau ujian proposal skripsi semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Nanda Dede dalam segala tugas semoga tetap dalam lindungan Tuhan. Dan Nanda Nia semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Keluarga Topilus dan Ibu dalam usahanya semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan. Nanda Novi dan Nanda Yani dalam bangku pendidikan. Orang tua dan sanak keluarga di NTT, di Lakahang, dan dimanapun mereka berada. Kemudian dari daerah pelayanan 6, Bapak B. Kombong, pokok doa Mama Eni dan Bapak Eni kurang sehat. Lius yang akan mendaftar masuk SMK, anak-anak dalam studi baik yang sekolah maupun kuliah, Vira, Boy, Niel, Neville, dan Selo dalam masa pertumbuhan, Eni dalam pekerjaannya. Yang berikut dari daerah pelayanan 7, keluarga Yonatan Parenta dengan Ibu Mary Parenta. Pokok doa Opa Parenta dalam keadaan sehat, Ibu Mary sekeluarga dan keluarga besar. Berdoa agar keluarga dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Bersyukur atas sehatnya orang tua terkasih Ibu Ludia Hamaratu, pendidikan dan pertumbuhan anak-anak di Dapel 7, anak kekasih Novrianti di Jakarta, dan bersyukur atas pemeliharaan Tuhan kepada segala anggota, kepada semua anggota Dapel 7 terus dipelihara oleh Tuhan. Itulah pokok-pokok doa untuk ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri untuk kita bersama-sama memulai ibadah kita dan mempersiapkan menyanyikan Kidung Jemaat 66.
pertolongan kepada kita dalam ibadah rumah tangga malam ini. Itulah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, setia memelihara dan mengaruniakan kehidupan ini bagi kami sekalian. Dalam persekutuan ibadah rumah tangga malam ini, kami bersama ke-6 keluarga dan seluruh jemaat Tamalan Rea rindu untuk bertemu dengan Tuhan dalam ibadah ini. Kami ingin membaca, merenungkan firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, karena kami semua adalah manusia yang terbatas karena dosa. Hanya dengan Roh Kudus-Mu lah kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa, untuk minggu ini salah satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan di minggu ini adalah Mazmur 31. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 9. Mazmur 31. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama dalam ibadah rumah tangga malam ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam kerangka khotbah Gereja Toraja Mamasa minggu ini, Mazmur 31 ini sebenarnya dalam bentuk PA. Tapi
lewat ibadah seperti ini tidak mungkin kita ber-PA. Karena itu dibuat dalam bentuk renungan atau khotbah. Topik renungan kita adalah aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Mazmur 31 adalah berisikan doa, permohonan, perlindungan dari Tuhan. Tapi dalam Mazmur ini diungkapkan tentang keyakinan pemazmur itu sendiri bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang sejati. Itu kita bisa baca di ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Ini kembali kita menemukan metafora tentang Tuhan. Oleh pemazmur yaitu Daud, Tuhan digambarkan sebagai batu atau gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Ini tentu saja Bapak Ibu lahir dari pengalaman iman Daud itu sendiri. Sejak masih kecil sampai menjadi raja dan sebagainya, berulang kali berada di dalam kesesakan, berulang kali menghadapi pergumulan yang berat, bahkan berulang kali dibuatkan jerat oleh musuh-musuhnya. Tetapi faktanya selalu lepas. Itulah sebabnya ia mengungkapkan pengakuannya hanya pada Tuhan saja ada perlindungan yang sejati. Itu dinyanyikan oleh Daud, dibagikannya kepada orang lain untuk juga mengakui bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan batu benteng perlindungan kita, maka hidup kita menjadi aman atau rasa aman karena Tuhan menjadi batu perlindungan kita. Tapi apa artinya Bapak Ibu menjadikan Tuhan sebagai batu benteng perlindungan, sebagai tempat untuk membawa semua keluh kesah kita, sebagai tempat untuk membawa apapun yang kita hadapi? Itulah Daud dalam Mazmur ini. Saya hanya membacakan ayat 1-9 tadi. Bapak Ibu minta tolong dibaca sampai akhir ya, sampai ayat yang ke-25 pasal ini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, menarik sekali untuk diperhatikan apa kata Tuhan Yesus sendiri kepada Petrus dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku ini?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Maka Yesus berkata di ayat yang ke-18 seperti ini, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Di atas batu karang ini Yesus berkata, "Aku mendirikan jemaatku atau gerejaku."
Batu karang di sini pertama-tama adalah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus orang yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan berabad-abad lamanya. Yesus adalah Mesias. Pengakuan itu disebut. Di atas pengakuan ini Yesus berkata, jemaatku, gerejaku didirikan. Di atas pengakuan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Apa artinya, Bapak Ibu? Di sini menjadi jelas kepada kita bahwa gereja berdiri di atas pengakuan. Jadi kita semua, saya dan Bapak Ibu adalah gereja yang membentuk satu persekutuan yang disebut gereja atau jemaat Tuhan. Di atas itulah gereja Tuhan didirikan, di atas batu karang. Dan atas dasar perkataan Yesus itulah maka Petrus dengan tegas mengatakan Yesus adalah batu penjuru dan kita atau gerejanya adalah batu yang hidup. Itu kita bisa baca di 1 Petrus pasal 2. Yesus adalah batu penjuru dan kita adalah batu yang hidup, batu karang itu. Nyata Bapak Ibu, dalam perkataan Yesus kepada Petrus dan dalam kesaksian Petrus dan juga rasul-rasul yang lain, bisa juga dibaca dalam kesaksian Paulus, Yesus adalah batu penjuru. Di perjanjian lama sudah lama digambarkan dalam bentuk metafora bahwa Tuhan adalah batu karang, batu perlindungan, benteng pertahanan, tempat mendapatkan keselamatan. Itulah Yesus. Di perjanjian baru disebut batu penjuru. Itu berarti Bapak Ibu, ketika Yesus adalah batu penjuru dan kita adalah batu yang hidup, itu berarti di atas kita inilah atau oleh kita inilah gereja Kristus ada. Pengakuan-pengakuan yang kita miliki, yang kita yakini, itulah yang patut kita bagikan sebagai gereja, di mana sebagai batu yang hidup, di mana jemaat atau gereja Kristus didirikan. Pengakuan seperti apa, Bapak Ibu? Belajar dari Daud di Mazmur 31. Kita pun meyakini bahwa jeritan hati kita, ratapan keluhan kita senantiasa didengar oleh Tuhan. Kita senantiasa dipedulikan oleh batu penjuru itu, oleh batu benteng perlindungan, kata Daud. Itu berarti bahwa kita semua mengaminkan, meyakini bahwa dalam setiap keadaan Tuhan kita ada. Itulah yang mesti kita bagikan sebagai jemaatnya, sebagai gerejanya. Termasuk Bapak Ibu, ketika kita ada di masa pandemi seperti ini, orang-orang yang mengakui Tuhan adalah batu benteng perlindungan,
yang mengakui Yesus adalah batu penjuru, yang mengakui dirinya adalah batu yang hidup, tidak akan mengalami dikalahkan oleh pergumulan yang ada dalam kehidupan ini. Mampu seperti Daud meyakini bahwa dalam setiap persoalan kehidupan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka kita menjadi aman. Rasa aman menjadi bagian dari hidup. Batin kita menjadi aman oleh karena meyakini Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita ada pada prinsip seperti ini, itu berarti Bapak Ibu, kita mesti mengajak orang lain, ya tentu pada diri kita sendiri. Jangan hanya menghabiskan waktu melihat COVID ini sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh menyakitkan hati. Di satu sisi kita melihat ini pergumulan, tetapi di sisi yang lain Bapak Ibu Saudaraku, kita punya batu penjuru, kita punya batu benteng kehidupan. Kita sendiri adalah batu-batu yang hidup itu, yang harus berkesaksian membagikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, membagikan keyakinan untuk terus bertahan, mampu berkesaksian di tengah pergumulan apapun. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, yang disebut aman dalam Alkitab itu bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tidak ada ancaman. Bukan seperti itu. Tetapi aman dalam Alkitab itu adalah sebuah ungkapan kondisi rohani, kondisi batin seseorang yang merasakan aman atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya, meyakini bahwa penyertaan Tuhan selalu ada pada setiap orang yang menjadikan Tuhan batu penjuru atau batu benteng perlindungan. Itu Bapak Ibu bagian firman Tuhan yang menyapa kita malam ini. Kiranya saya dan Bapak Ibu punya keyakinan seperti Daud, punya keyakinan seperti Petrus, bahwa kita ini adalah batu-batu yang hidup, yang berkesaksian tentang Tuhan selalu ada bersama dengan kita, apapun keadaan yang kita hadapi. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita bersaat teduh sejenak untuk setiap pribadi menghayati ulang apa yang kita baca dan renungkan dalam firman ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu, kita mempersiapkan persembahan syukur kita yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur dan sukacita atas pemeliharaannya, sambil menyanyikan Kidung Jemaat 383. Percaya
doa syafaat kita berdoa. Syukur dan pujian dipersembahkan kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Saat kami tidak berdaya, sesungguhnya kasih-Mu selalu nyata dalam hidup pribadi maupun persekutuan kami. Bersama keenam keluarga kami yang menjadi tuan rumah ibadah malam ini, kami terus berdoa bermohon agar kasih-Mu Tuhan senantiasa menjadi bagian dari hidup kami. Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak Joni Losu. Tuhan memberkati dalam pekerjaannya, Bapak dan Ibu rumah tangga senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Anak-anak yang sedang dalam pendidikan, ada Andika yang akan mendaftar di perguruan tinggi, Amal yang akan mendaftar di SMA, dan Adel yang akan mengikuti ujian semester secara online. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati ketiga anak kekasih ini, sehingga semuanya yang sedang dikerjakan, diperjuangkan, diberkati Tuhan, semuanya berhasil oleh karena kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua yang ada di Campagaya yang dalam usia lanjut. Kami mohon Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan semangat baru untuk menjalani hidup bersama dengan keluarga. Demikian juga orang tua yang ada di Telok dan semua keluarga yang ada di Toraja, di Mamasa, Manado, dan Makassar. Tuhan memberkati mereka semua seperti Tuhan memberkati keluarga yang ada di Makassar. Berdoa bersama keluarga kami, Bapak Bernardus dan Topinus, dalam menghadapi tugas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bersama dengan semua umat di dalam jemaat ini. Terus berdoa agar COVID-19 cepat dapat berlalu dari kehidupan kami. Kami dapat menemukan kehidupan yang baru lagi oleh karena Tuhan. Semua umat-Mu dapat bekerja lagi seperti biasa. Berdoa untuk anak kekasih Reki dalam tugasnya sebagai guru. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga senantiasa dapat membagikan banyak hal kepada anak-anak didiknya, dan Tuhan memberkati. Berdoa untuk anak Ita yang akan ujian proposal skripsi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga apa yang dipersiapkannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan dapat dimungkinkan untuk memulai penulisan skripsi. Berdoa untuk Dede dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberkati. Berdoa untuk Topilus dan Ibu dalam usahanya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi. Juga anak Novi, Yani yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga semuanya dapat disebut anak-anak yang berhasil. Bahkan semua keluarga yang ada di NTT, yang ada di Lakahan, dan dimanapun, Tuhan memberkati mereka semua, sehingga mereka bersuka cita bersama keluarga Bapak Bernardus dan Topilus yang ada di Makassar.
Kami berdoa untuk keluarga kami, Bapak B. Kombong. Tuhan memberkati kesehatan, memberkati semua yang sedang diperjuangkan dan dikerjakannya. Berdoa untuk Mama Eni dan Papa Eni yang saat ini sedang kurang sehat. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan dan memulihkan. Berdoa untuk Lius yang akan mendaftar di SMK dan anak-anak dalam studi dan perkuliahan. Tuhan memberkati agar mereka tetap dilindungi dan mereka berhasil karena Tuhan Yesus. Berdoa untuk Vira, Boy, Niel, Neville, dan Selo dalam masa pertumbuhan. Kiranya mereka tetap bersukacita bersama keluarga karena dekapan kasih Yesus Kristus. Berdoa untuk Eni dalam pekerjaannya, semoga senantiasa berhasil karena Tuhan. Berdoa untuk keluarga kami, Bapak Yonatan Parenta dan Ibu Mary Parenta, dalam setiap aktivitas hidupnya, dalam semua yang dikerjakannya setiap hari. Tuhan memberkati keluarga ini sehingga senantiasa dapat menyaksikan betapa Tuhan mengasihi dan memeliharanya. Berdoa untuk orang tua terkasih Opa Parenta, Tuhan senantiasa memberkati, mengaruniakan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Dan Ibu Mary bersama segenap keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai keluarga ini. Kami bersyukur bersama orang tua terkasih kami, Ibu Hamaratu sudah boleh keluar dari rumah sakit, ada di rumah pada masa pemulihan. Tuhan senantiasa memberkati dan mengasihi. Berdoa untuk pendidikan dan pertumbuhan anak-anak di daerah pelayanan 7, bahkan semua anak-anak di Jemaat Tamalan Rea ini. Tuhan mungkinkan mereka tetap belajar dengan baik walaupun ada di rumah, sehingga mereka sukses karena Tuhan Yesus. Berdoa untuk anak kekasih Novrianti yang ada di Jakarta dalam segala aktivitas hidupnya. Tuhan memberkati sehingga senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang dalam pekerjaan yang ditekuninya. Bersyukur bersama semua anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini karena Tuhan senantiasa menyatakan kasih sayangnya buat kami semua. Kami bersyukur bersama keluarga kami, Mama Randy, daerah pelayanan 3 yang saat ini tepat hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan mengasihi keluarga kami ini sehingga senantiasa dibahagiakan oleh Tuhan bersama dengan anak-anak dan rumpun keluarga yang lain, sehingga senantiasa mengagungkan nama Tuhan. Mungkin masih banyak lagi yang juga berulang tahun dalam banyak hal, ulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan ataupun sukses karena rencana dan sebagainya. Tuhan kiranya berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang masih berjuang dalam masa-masa pemulihan. Mereka ada di rumah, rindu untuk jamahan Tuhan agar mereka benar-benar dapat menikmati kesembuhan dari Tuhan. Ada orang tua kami, Bapak Agustinus Pawanganan, ada Mami di daerah pelayanan 5, ada Mama Iki, ada Rati di daerah pelayanan 6, ada Papa Stanley di daerah pelayanan 7, ada Mama Lin, ada Susan, Novaldi Langi Padondan,
Bapak Naldi atau Paulus Petong di daerah pelayanan 9, dan mungkin masih ada yang lain lagi. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka pulih, mereka sembuh oleh karena Yesus Kristus. Berdoa untuk semua jemaatmu yang sedang dalam pergumulan karena COVID-19. Kami mohon Tuhan Engkau berkenan memulihkan keadaan ini. Kami percaya kuasa-Mu lah yang akan dapat memulihkan ini. Ketika manusia tidak berdaya, kami percaya Engkau adalah batu penjuru kehidupan kami yang akan senantiasa melepaskan kami dari semua pergumulan apapun. Berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati sehingga di persada Nusantara ada damai sejahtera Tuhan. Berdoa untuk semua orang yang terus-menerus melakukan pelayanan kemanusiaan, baik membantu orang-orang yang mengalami pergumulan karena pandemi ini secara material, maupun yang ada di rumah sakit yang menangani orang-orang sakit. Tuhan, kami mohon Engkau melindungi mereka, memberkati mereka, Engkau memakai mereka sebagai alat-Mu untuk berkesaksian di tengah-tengah dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada perlindungan. Kami aman dalam lindungan Tuhan. Berkati semua hamba-hamba Tuhan. Berkati tim multimedia Jemaat Tamalan Rea yang terus-menerus bekerja keras untuk pelayanan-pelayanan. Tuhan memberkati semua hidupnya, pekerjaannya, rencananya, cita-citanya, harapannya. Kepadamu Tuhan kami bermohon, kiranya mereka semua dibuat sukses menjalani kehidupan karena kuasa Yesus Kristus. Ini doa harapan-harapan kami Tuhan. Tuhan kiranya berkenan karena semuanya ini dipersembahkan kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita malam ini, dijemput jemaat untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 406 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang terkasih, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali, ibadah kita telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.